mapan, tapi karena terkendala cuaca hujan, daerah sini termasuk pada hujan, umur daripada di Semayan tadi ditanamkan itu 40 hari. Walaupun umurnya sudah tidak produktif, ternyata untuk padi mapan di sini masih lumayan, sekitar anakan itu ada 20 anakan. Terus saya mulai nanam mapan tahun 2012. Kenapa saya senang memilih mapan? Karena satu, hasil produksinya itu meningkat dibanding dengan padi-padi biasa. Rata-rata itu meningkatnya sampai 30%. Yang seterusnya, perawatan dari mapan itu gampang dibandingkan dengan padi yang lain. Terus nasihnya pun beda dari padi yang lain. Nah, ini termasuk lahan-lahan implot yang ditanam. Sekarang umur padi ini sudah 90 hari mulai dari tanam. Dan kelihatannya nanti kalau untuk yang real yang sudah saya praktekkan kemarin untuk lahan yang ada di desa saya yang satunya itu kemarin satu petak seprapat bau, kemarin keluar hasilnya 18, artinya 1 ton 8 kintal 35 kilo. Nah itu waktu pengambilan padinya thresher, terus keadaan padinya itu sudah tua. Karena apa? Saking ramenya panen, jadinya sulit untuk mencari orang memotong panen. Yang jelas untuk mapan memang hasilnya dibandingkan dengan padi-padi yang lain lebih unggul, mulai dari satu, pemeliharaan, kedua, hasil, yang ketiga itu memang nasibnya beda dari padi yang lain. Nah terus kalau mapan dibandingkan dengan padi selain mapan, di sini saya nggak akan menyebut nama varietasnya, yang penting selain padi mapan ketahanannya pun berbeda. Mungkin bisa dilihat dari sebelah sini, nanti yang sebelah ini roboh, kalau padi mapan masih tetap kokoh berdiri. Itulah repotnya di sini. Kalau keadaan seperti ini, air curah hujan tinggi, terus padi roboh, banyak padi yang istilahnya itu pukul, terus Jawa ini gue pukul. Nah, petani susah, penebas juga susah. Tapi kalau padi mapan ketahanan masalah untuk roboh itu sangat kuat. Dan di sini sudah terbukti rata-rata padi selain mapan roboh. Tapi mapan di sini bisa survei nggak ada yang roboh sama sekali. Dan petani pun sudah melihat dengan sendirinya. Artinya apa? Di sini memang ketahannya memang mapan lebih unggul dibanding padi yang lain. Dari segi hasil, perawatan, apapun nasihnya memang beda dari padi yang lainnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukartono, alamat Jawa Barat, Kelurahan Gonden, Kecamatan Nursari. Saya mulai tanam padi mapan 05 itu mulai tahun 2008 sampai sekarang. Ternyata hasilnya itu bagus dibandingkan dengan padi biasa. Kenaikannya ada 2,5 ton per hektar. Kalau padi biasa saya tanam itu paling 1 hektar itu sekitar 6,5 ton lah. Tapi untuk padi mapan 05 ini bisa 9 ton sampai 10 ton hasil 1 hektar. Pemupukan padi mapan 05 itu urea sedikit aja. Kalau 1 hektar saya itu biasanya 150 urea. Terusan SP-nya itu 300 kilogram. Untuk set A itu 100 kilo. Untuk Ponska itu 150. Jadi pemupukan 1 hektar saya membutuhkan 7 kuintal. Itu
padinya bagus karena apa? N-nya saya kurangi. Yang saya khawatir itu memang TS-nya. Maka saya tanam padi ini tidak pernah roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani dari Desa Kedungrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Saya seorang petani padi. Dulunya saya petani padi tradisional, biasanya nanam padi sirang. Sirang itu biasanya 1 hektar dapat maksimal itu 6 ton. Terus semenjak saya kenal dengan padi mapan itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, ini padinya seperti ini, saya beralih ke petani padi mapan hibrida 1 dari Klimasif. Pengalaman saya semenjak nanam padi hibrida mapan, khususnya mapan 05, 1 hektar itu kalau lahan pertama itu bisa mencapai 12 ton, bahkan bisa lebih. Lahan pertama itu maksudnya belum pernah ditanami padi mapan. Tapi kalau sesudah itu biasanya padi mapan itu rata-rata 1 hektar itu bisa ya sekitar 10 ton lah. Jadi 1 hektar 10 ton. Terus padi mapan itu tahan penyakit dan tahan rubuh. Khususnya penyakit patah leher, kalau di sini patah leher. Khusus untuk desa kami itu padi 05 sangat menguntungkan. Masalahnya kalau kita nanam padi selain 05 itu pasti jarang sekali memetik hasil. Masalahnya itu punya penyakit. Untuk per kilonya biasanya itu 1 hektar kita membutuhkan benih antara 8 sampai 10 kg atau 10 pack. 1 packnya biasanya itu bisa menghasilkan sekitar 1 ton lah, 1 ton. Jadi nanti kita 1 hektar kita membutuhkan benih 10 kg dan kita bisa menghasilkan sekitar 10 ton. Itu dari saya. Dan yang nggak kalah lagi, berasnya enak, pulen. Itu keistimewaan padi 05 dan disukai banyak masyarakat, khususnya untuk daerah Blora. Padi 05 nasinya sangat disukai. Itu testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin, petani dari Desa Sulang, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Ini lahan hamparan padi saya mapan yang sekarang proses pemanenan. Saya menanam mapan sudah hampir 4 tahun. Jadi sebelumnya tanam hibrid seperti jerang. Alhamdulillah setelah saya menanam mapan ini saya merasakan peningkatan hasil. Contoh saja hamparan ini dulunya dapat sekitar 35 sak. Ini bisa meningkat sampai 45 sampai 50 sak. Dan juga untuk mapan lebih tahan terhadap penyakit, terutama penyakit jamur, kresek, blas dan lain-lainnya. Kalau inhibrid itu biasanya di daerah sini sering terserang jamur. Kalau mapan alhamdulillah relatif lebih aman terhadap jamur. Dan juga nasinya pulen, disukai masyarakat. Otomatis harganya beras lebih tinggi dibanding beras jenis yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lokasi tanaman padi varietas mapan 05. Keberadaannya semacam ini. Tadi sedang kami laksanakan yaitu ubinan bersama dari tim Primasit, yaitu luasan 2,5 meter kali 2,5 meter. Kita dos dan kita timbang dapat 10 kilo, yaitu hasil hamparan 1 hektar 16 ton. Itu fakta di lapangan ubinan. Kemudian untuk
teknik penanaman dari kami akan kami sampaikan, yaitu yang pertama paling tidak kita harus memilih varietas yang lebih tahan penyakit dan hama. Yang kedua kalinya yaitu kita mengolah lahan yang sebagus mungkin biar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, dan paling tidak kalau setelah di traktor itu harus diulas, yaitu diratakan dengan istilah sini yaitu dengan digaruk biar rata 1 cm air bisa rata untuk tanaman biar maksimal. Yang kedua kalinya yaitu sistem pemupukan. Sistem pemupukan kami itu yaitu 3 kali pemupukan. Yang pertama 0 sebelum tanam, 0 tanam berarti sebelum tanam. Yang kedua kalinya yaitu usia 15 hari kita pemupukan yang kedua. Yang terakhir maksimal usia 36 hari. Nah, pemupukannya itu yang pertama kita dasar menggunakan SP, ZA sama KCL biasa. Yang kedua kalinya kita melihat yaitu perkembangan pertumbuhan tanaman itu sendiri, yaitu menggunakan urea, KCL dan Ponska. Itu langkah yang kedua. Untuk yang penutup yang ketiga kalinya yaitu pakai Ponska Plus, TS sama KCL. Itu yang penutup. Kemudian tidak lepas dengan penyemprotan. Setiap kita mau melangkah pemupukan, lebih awal kita penyemprotan. Jadi sebelum pemupukan kita menggunakan penyemprotan. Jadi untuk divaksin terlebih dahulu baru kita untuk memupuk. Itu langkah selanjutnya. Dan kebetulan kalau memang tadi sudah saya sampaikan, kalau memang tanah itu rata, yaitu kemungkinan besar gulma itu tidak akan tumbuh dengan pesat. Maka untuk tanaman di sini ini tidak ada penyiangan, karena dari awal kita meratakan tanah yang tadi saya sampaikan 1 cm air rata, berarti pertumbuhan gulma tidak akan bisa tumbuh. Itu untuk mengantisipasi gulma. Terus kemudian untuk memberikan vaksin kita harus tahu lebih awal, yaitu kita harus melihat tanaman itu pertumbuhan paling tidak riskan di tanaman itu usia 20-30, yaitu usia bunting kita persiapkan, kita pacu semprot biar untuk menanggulangi yaitu termasuk kresek, termasuk juga penggerek batang. Itu kita harus jeli-jeli untuk mengobati sampai nanti keluar buahnya, itu tetap kita semprot untuk mengantisipasi tadi namanya penggerek batang. Itu dari kami yang kami sampaikan semacam itu, dan kurang lebihnya kalau memang kurang jelas bisa sharing, nanti bisa tanya yang dari petugas Primasin. Kenalkan, saya Jonet Kurniawan. Di sini saya melakukan pendampingan program Prisma untuk pertanaman padi mapan 05. Nah, dengan petani Bapak Nurifai, Dusun Sidorejo, Kecamatan Pamotan. Tanggal semai adalah 18 Desember dengan umur tanaman dalam persemaian sekitar 15 hari. Ditanam pada tanggal 2 Januari 2020. Saat ini tanaman berumur 99 hari. Kita bisa lihat sudah saatnya panen, artinya lebih cepat dari potensi panen tanaman itu sendiri. Dengan perawatan yang baik oleh Pak Rifai, tanaman mampu menghasilkan rata-rata 29 anakan, dan dengan ubinan 2,5 kali 2,5 meter mampu menghasilkan 10 kg gabah kering panen.